Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita berjumpa di acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Hari ini ada topik yang menarik yang coba diangkat oleh Mas Iwan. Jadi salah satu yang banyak menginisiasi komunitas-komunitas untuk berangkat dari alumni Undip 88, kemudian semakin meluas, beda dari kampus-kampus yang lain dan seterusnya, dan mempunyai konsen untuk bicara tentang UMKM. Nah, saat ini kita akan mengangkat topik koperasi UMKM desa, koperasi dan UMKM desa mewujudkan ekonomi Pancasila yang sesungguhnya. Ini tantangan menarik menurut saya karena Mas Iwan menawarkan tentang ekonomi Pancasila sesungguhnya. Udah lama kita nggak dengar lagi ekonomi Pancasila itu seperti apa. Pengen tahu juga ini idenya Mas Iwan tentang ekonomi Pancasila, karena Pancasila yang saya pahami ada 5 dasar, tetapi kalau kita melihat di pembukaan Undang-Undang Dasar, menurut saya 4 dasar 1 tujuan. Jadi 4 dasar 1 tujuan karena tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu bukan dasar tapi tujuan. Ini menurut saya, tapi kita akan mendiskusikan pagi ini lebih seru. Selamat pagi Mas Iwan, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, semangat pagi. TV tantangan Desa menarik ini ngobrolin koperasi UMKM desa dalam semangat ekonomi Pancasila sesungguhnya. Kayaknya mulai berani menyampaikan bahwa Mas Iwan sebagai orang yang paham dengan ekonomi Pancasila. Gimana nih ceritanya Mas Iwan? Ya. Silakan. Oke. Mas Koco, ini sebenarnya perjalanan panjang ya, mengeksplorasi. Kita sapa dulu ya, TV Desa Lovers nih, udah gabung juga Mas Koco, nih ada Mas Nyoman, ya akademisi di Politeknik Bali ya, Mas Budi, ada Mas Sugeng ya, dari Undip, Mas Pur, di perjalanan nih Mas Pur nih, ini Mbak Firana ya. Oke, jadi ini satu perjalanan eksplorasi yang cukup panjang sebenarnya. Kepeminatan saya tentang ekonomi Pancasila itu sudah semenjak di kampus ya, 88. Kenapa? Karena kita ini terutama setelah reformasi, kan itu seperti sedang mencari bentuk ya. Mencari bentuk ya, waktu kita di kampus juga antara ekonomi yang pas gitu ya, dengan esensi dari masyarakat kita, yang kalau kita kembali ke Pancasila, kan harusnya ada hal yang konkret gitu ya. Apa sih yang mau kita bangun melalui ekonomi, ya, di mana kita punya spiritualitas, humanity, ya, kemudian persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ekonomi, saya memaknai tidak sekedar profitabilitas. Ya, di dunia saat ini juga sudah terjadi perubahan yang sangat mendasar ya, di mana pada akhirnya pendekatan modal, ya kapital, itu pada akhirnya gagal untuk mensejahterakan. Dia hanya mensejahterakan kelompok tertentu yang dikatakan sebagai pemegang saham. Dan proses di pemegang saham itu berdasarkan jumlah uang yang diinvestasikan. Nah, sehingga terjadi yang namanya conflict of interest gitu. Padahal misi dari organisasi itu kan tidak sekedar untuk pemilik tertentu saja, tapi harus bisa memberikan manfaat buat banyak orang, buat pegawai, buat lingkungan, buat masyarakat. Dan jawabannya ada di Pancasila itu sendiri sebenarnya. Konon, kita punya kekuatan di gotong royong. Ya. Nah, akan tetapi, gotong royong ini semakin tergerus ya oleh individualistik. Dan memang ada juga beberapa kelemahan yang harus kita perbaiki gitu ya. Apalagi kehidupan gotong royong itu muaranya ada di desa, ada di masyarakat desa, membangun rumah, mengerjakan satu aktivitas secara bersama-sama dengan spirit giving, saling memberi.
Nah, ini ada satu paradoks yang nampaknya belum berhasil dikonekkan, itu Mas Koco. Jadi, kenapa gotong royong, kenapa sinergi nggak terjadi? Ya, bagaimana bentuk usaha, aktivitas usaha yang bisa mendorong ya sinergi ini terbentuk gitu. Kita punya koperasi, kita punya usaha menengah, kecil, menengah, UMKM, tapi nampaknya masing-masing berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Dan kenyataannya tetap kekuatan modal perusahaan itu yang lebih dominan. Nah, COVID mengubah semua tatanan itu, di mana masyarakat harus bisa mandiri, bisa melakukan usaha bersama, yang pada akhirnya juga memberikan kesejahteraan untuk bersama. Kira-kira itu, Mas Koco, sebagai awal. Oke, menarik. Kalau kita bicara antara UMKM, koperasi, dan ekonomi Pancasila, saya sih melihatnya oke, kalau kita bicara koperasi itu bagian dari ekonomi Pancasila yang sesungguhnya, karena koperasi itu semangatnya semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan itu dalam artian secara manajerialnya, artinya tidak kemudian hukum atau aturan menjadi garda terdepannya, tetapi lebih pada bagaimana dikelola dengan cara kekeluargaan, dan gotong royong ini lebih pada dalam konteks berkegiatannya, karena gotong royong dan kekeluargaan ini kan kata sifat dan kata kerjanya kan gitu. Kalau UMKM mungkin ini jadi sesuatu yang beda ketika mungkin semangatnya adalah semangat kompetisi di situ. Masing-masing UMKM bersaing, kemudian ketika tidak ada semangat Pancasilanya, tidak ada semangat religinya, spiritualitasnya, bahwa kemudian dia menghalalkan segala cara, itu kan artinya sudah bertentangan dengan sila pertama nih. Kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian menjatuhkan lawan bisnis, itu artinya sila keduanya sudah nggak dapat kan gitu. Nah, kemudian persatuan itu artinya ketika kemudian kita juga melihat ada teman-teman yang saling melempar hoax gitu kan, hoax, bahwa di sana itu ada pesugihannya, ada kalau kamu tahu pas makan bakso itu dibangku sama kuntilanak atau apa, dan itu kan artinya berita-berita bohong kayak gitu kan jelas merusak hubungan persaudaraan di sila ketiga. Nah, saya pikir ini menjadi bagian menarik. Sekarang pertanyaannya sebenarnya lebih pada apa yang kemudian menjadi tantangan hari ini. Indonesia sepertinya, atau kita sepertinya sudah melupakan apa itu Pancasila gitu kan. Bahkan ada anggota dewan aja nggak hafal gitu kan sila-sila Pancasila. Sebenarnya nggak apa-apa juga, artinya kamu nggak hafal kitab suci tapi kamu menjadi orang baik juga sudah cukup juga gitu kan. Tapi ya naif juga kalau cuma 5 sila anggota dewan pun sampai nggak hafal kan gitu. Nah, mungkin yang kemudian menarik sekarang adalah ketika bicara ekonomi Pancasila, kita dulu punya Prof. Jogja ya, siapa Mubiarto. Hari ini kayaknya kita belum punya tokoh ini. Jangan-jangan Mas Iwan mulai mendedikasikan diri sebagai ekonom Pancasila? Asik ini, karena seorang akuntan kemudian berbicara ekonomi Pancasila. Gimana ini? Sebenarnya gini, kalau kita bicara ekonomi Pancasila, memang nggak bisa lepas dari kooperasi, dari usaha tadi. Dan tokohnya siapa? Ya kita semua. Kita kembali menjadi bangsa Indonesia. Cuma menariknya begini, Mas Koco. Sebenarnya kalau dikatakan ini national wisdom atau local wisdom, enggak juga. Ini perjalanan panjang dunia, gitu ya. Koperasi di Indonesia itu sebenarnya sudah diawali di desa, ya, tahun 1896. Ya, di Purwokerto itu petani di sana membentuk satu usaha bersama yang tujuannya adalah untuk mengatasi soal pendanaan, soal kebutuhan untuk melakukan kegiatan pertanian. Bung Hatta sendiri belajar di Eropa itu tahun 1926. Ya, pada saat itu Eropa juga sedang menggeliat, ya, terjadi perubahan tatanan yang awalnya feodalistik, ya, menjadi borjuis, ya,
kemudian terjadi gerakan buruh. Nah, revolusi industri sendiri tahun 1700-an, ya. Kemudian perkembangan koperasi 1700-1800-an. Mulai di Inggris, kemudian bergeser ke Perancis dengan revolusi Perancisnya, ya, fraternit, ya, kemudian egaliter, ya, kemudian bagaimana kebersamaan, ya, bergeraknya masyarakat, ya, yang mulai tumbuh menjadi gerakan-gerakan buruh di Eropa, ya. Tujuannya sama. Untuk apa sih semua ekonomi ini? Apakah hanya untuk pemilik modal? Hanya untuk kalangan tertentu? Atau harusnya semua? Bung Hatta kemudian ke Denmark, ya, melihat bagaimana kehidupan kooperatif di sana. Ya, nah di sana dilihat ada suatu kegiatan individu-individu yang bergabung, ya, umumnya tadi di pertanian sama di industri, yang kemudian menggabungkan sumber dayanya, bisa modal, bisa kapasitas produksinya, dan bisa dalam marketnya. Kemudian Bung Hatta merefleksikan ke Indonesia, melihat kehidupan di desa, di mana semangat gotong royong, semangat saling memberi, usaha bersama, yang akhirnya itulah yang menjadi esensi 12 Juli 1953, ya, yang kemudian dikukuhkan menjadi Hari Koperasi. Jadi sebenarnya semangat kooperatif ini ya global, ya, atau kesadaran umat manusia gitu. Bahwa di Indonesia kemudian dijadikan soko guru, ya berangkat dari kehidupan jati diri bangsa kita yang memang semangatnya adalah semangat gotong royong dan keluargaan. Nah, hanya ini butuh sistem gitu. Nah, sistem ini yang nggak jalan. Jadi kalau sekarang misalnya Mas Koco, koperasi identik dengan apa? Koperasi. Oh, koperasi itu usaha aja simpan. Koperasi, ya, koperasi ya, yang koperasi itu orang lah. Koperasi, ya. Kenapa? Karena di koperasi itu anggota nggak berdaya, ya. Terjadi kalau koperasinya jadi koperasi itu udah jelas bertentangan dengan sila-sila Pancasila itu. Itu penerapannya. Jadi esensi prinsipnya itu nggak jalan gitu. Nah, padahal awalnya itu koperasi berangkat dari usaha bersama, masyarakat petani, masyarakat di industri, ya, usaha-usaha kecil batik gitu ya, yang kalau sendiri-sendiri itu rapuh gitu. GKBI itu kalau kita ke Sudirman, itu gedung GKBI itu kan itu milik koperasi awalnya, koperasi batik, ya, kemudian menggabung modalnya, usaha bersama, marketnya. Nah, karena mulai membesar, timbul koperasi sekunder berubah menjadi usaha kelompok tertentu yang akhirnya meninggalkan primernya. Jadi ketika koperasi itu akhirnya hanya sekelompok pengurus saja, ya, dan pengurusnya ini tidak mempunyai kualifikasi, tidak mempunyai kompetensi, dan sistemnya itu gagal, membuat semua anggota itu beraktivitas ekonomi, beraktivitas sosial, ya. Dan koperasi itu bukan badan sosial loh. Koperasi itu bisnis. Tapi bisnisnya itu untuk kesejahteraan anggota, kesejahteraan siapapun yang berinteraksi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk harga yang lebih murah, dalam bentuk efisiensi yang lebih baik, dalam bentuk distribusi kepemilikan yang tidak hegemoni hanya beberapa orang, one man, one food. Bayangin kalau tidak diimbangi dengan sistem kegotong royongan, yang terjadi adalah ya orang yang bekerja dan berkontribusi sama yang enggak, masa sisa hasil usahanya sama gitu kan? Terus kita mau SHU yang besar, padahal kita nggak ngapa-ngapain, ya. Terus usaha bersamanya itu kok nggak difasilitasi secara baik gitu ya melalui sistem koperasi sehingga terjadi kolaborasi dan seterusnya. Jadi saya berkeyakinan secara prinsip ini up to date. Ketika revolusi 4.0 kita bicara soal disruptif, bicara soal sharing ekonomi, bicara soal bagaimana sinergi kolaborasi. Terjadi anomali, ya, usaha-usaha korporat tanpa disadari bergeser prinsipnya menjadi kooperatif. Ya, kalau kita lihat Gojek misalnya, Gojek itu ya yang punya aset bukannya si owner, yang punya aset itu adalah seluruh pengemudi. Ya. Kemudian cara bertransaksinya juga mendistribusikan ekonominya ke pengemudi. Nah, hanya memang ya karena dia adalah pesero ya, korporat, pemiliknya harusnya adalah semua anggota Gojekers itu. Nah, inilah ciri
sharing ekonomi yang sesungguhnya. Kepemilikan itu harus dibagi. Tapi ketika dibagi, ya jangan free rider dong. Dibaginya harus sesuai dengan kontribusinya. Ya. Ketika 1.000 orang berkumpul, 100 orang berkumpul, dan sama-sama hanya meminta hasil tanpa mau beraktivitas untuk menghasilkan, maka koperasi is dying. Dia hanya sekedar papan nama, dia hanya sekedar formal, dia hanya sekedar prosedural. Nah, ini yang esensi ini kita relevansikan ke desa. Kenapa ke desa? Karena ekonomi itu kalau piramid, dia tidak akan sehat, ya, bisa terjadi stroke, ya. Maka dekatkanlah di mana masyarakat itu tinggal, yaitu di desa. Dekatkanlah aktivitas di mana masyarakat itu beraktivitas sehari-hari, yaitu di desa. Kita punya 75.000 desa, 75.000 titik aktivitas sosial ekonomi. Yang jadi masalah, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Bisakah kita mensinergikan mulai dari level desa, kemudian linkkan antar masyarakat desa, linkkan scope yang lebih luas, sehingga kita punya jejaring sosial ekonomi yang ya secara kapasitas itu ya punya kemampuan produksi yang lebih baik, distribusi yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Kuncinya, siapkah anggota-anggota masyarakat kita punya kapasitas untuk itu? Edukasinya sudah memadai atau belum? Sistemnya sudah transparan atau belum? Apa iya jadi pengurus koperasi ada kualifikasi yang jelas? Itu nggak ada semua. Akhirnya ribuan kasus koperasi, ribuan kegagalan menjalankan amanah dana yang kemudian menggunakan label koperasi untuk melakukan fraud. Nah, ini yang harus kita rombak total untuk kembali ke prinsip dasar. Arsitekturnya, kebijakannya, aksesibilitasnya, digitalisasinya. Nah, ini baru kita sejalan dengan tren global, ya, di mana berubah piramidanya, sekarang tidak lagi bisa hegemoni, dominasi perusahaan besar, tapi harus ada partisipatif. Semua masyarakat terlibat, semua people to people, semua beraktivitas menggunakan aksesibilitas yang transparan. Semua mendapat benefit yang tidak hanya untuk 1-2 orang, tapi bisa didistribusikan ke banyak orang. Hanya banyak orang pun harus bisa memberikan giving, memberikan kontribusi. Kontribusi tidak selalu finansial, bisa skills, bisa kemampuan, bisa kapasitas, bisa sumber daya. Ya, jadi kooperasi itu bukan semata finansial. Kooperasi ini adalah energi, sinergi, sintesa energi, di mana energi individu menjadi kelompok, kelompok menjadi komunitas, komunitas menjadi nation, nation menjadi global. Kira-kira gitu, Mas Kajo. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa yang sudah dilontarkan oleh Mas Iwan tadi dengan apa, bagaimana koperasi, bagaimana UMKM dan seterusnya. Tapi kerabat desa ini semakin seru pagi ini, kayaknya semakin hangat. Boleh sambil ngopi, dinikmati kopinya. Kita akan jeda dulu sesaat. Untuk kemudian kita akan lanjutkan lagi obrolan dengan Mas Iwan ini, kayaknya semakin menarik karena ekonomi Pancasila sesungguhnya ada di mana ini. Sepertinya boleh juga kita bawa ekonomi Pancasila sesungguhnya ada di Indonesia dan bermula dari atau dimulai dari desa. Tapi kita akan obrolkan lebih dalam, lebih lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, silahkan nikmati kopi yang sudah tersedia di meja teman-teman. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Kembali di Kepoin Desa, makin seru, makin asik ini.
Semoga teman-teman yang ada di kantor atau di rumah sudah disiapkan kopinya. Sebentar lagi nanti ada MOOC khusus dari TV Desa kita akan share. Oke, Om Iwan ini menarik sekali ini ketika bicara ekonomi Pancasila sesungguhnya, kemudian bicara ke koperasi UMKM. Saya membayangkan bahwa ketika bicara UMKM maka karakteristik artinya jiwa dari pelaku-pelaku UMKM ini harus berjiwa Pancasila ini. Jadi kayak kita ini badan ideologi Pancasila ini. Jadi kenapa berjiwa Pancasila? Karena salah satunya kalau kita bicara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap orang harus percaya Tuhan kan gitu. Tidak sekedar beragama. Karena kalau sekedar beragama tapi tidak percaya Tuhan kan juga percuma juga gitu kan. Di KTP agama saya agama Islam umpamanya. Tapi kemudian saya juga mencuri timbangan umpamanya saya tulis di kemasan itu 100 gram padahal cuma 98 gram. Itu kan artinya mencuri timbangan ya tetap masuk mencuri kan gitu. Itu kan juga kita tidak mempercayai Tuhan lagi ketika kita berani mencuri itu kan berarti kita sudah tidak percaya bahwa Tuhan mengetahui bahwa kita sedang mencuri kan gitu. Nah, kemudian ketika bicara koperasi mungkin ini menjadi alat sarana untuk kemudian kerja komunalnya, artinya kerja bersamanya, karena pemahaman koperasi menurut saya lebih pada bagaimana kita membantu diri kita sendiri bersama-sama, artinya saya membantu bisnis saya untuk berkembang tapi bersama-sama dengan yang lain sehingga membangunlah sebuah koperasi. Mungkin kalau bicara koperasi produksi ketika kita sama-sama memproduksi keripik singkong umpamanya, maka cara membantu diri sendiri bersama-sama mungkin packagingnya bisa dengan lebih modern, tetapi tidak harus investasi sendiri, bisa investasi bareng-bareng, kemudian punya mesin untuk packaging sehingga kita bisa pakai bergantian dan seterusnya. Itu mungkin semangat kebersamaannya atau semangat persatuannya kan di situ. Nah, ini sudah ada Mas Heri Setiawan sudah resen. Saya sebelum nanti ke Mas Iwan lagi, saya buka ke Mas Heri untuk bisa membuka mic-nya. Silakan Mas, dari saya sudah saya berikan akses untuk bisa bicara. Silakan Mas Heri. Oke, Mas Heri pagi. Pagi Pak Iwan. Mas Iwan, Pak Iwan nih Mas Iwan nih. Mas Iwan ya. di sini masuk. Silakan Pak. Oke Pak, matur nuwun Pak sebelumnya. Ya ini menarik nih karena topik tentang koperasi dan UMKM desa gitu ya. Karena memang kan momentum mungkin beberapa hari ini kan kita masuk momentum kemerdekaan nih Pak ya. Jadi kalau bicara tentang istilahnya 75 tahun perjalanan negeri kita ini gitu ya. Ini kita punya benchmark nih yang menarik ya sebenarnya dari literasi tentang membangun negara berbasis desa gitu. Ya saya melihat Korea itu ya. Korea itu kan merdekanya cuma beda 2 hari sama kita Pak. Gitu. Tetapi saat ini ternyata perkembangan pendapatan PDB-nya itu cukup tinggi gitu ya, dan ketika itu emang diawali dengan sebuah gerakan Semaul Undong itu inspiratif sebenarnya. Dan yang menarik Pak Chung-si itu waktu jadi presiden itu justru terinspirasi dari sebuah ayat dalam Al-Quran yang dia lihat di satu kamar Perdana Menteri Tun Abdul Razak tuh, yang bunyinya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika kaum itu tidak mau berubah gitu. Nah, itu menjadi sebuah inspirasi yang kemudian ditularkan ke desa-desanya Pak. Nah, ini kan aspek membangun ekonomi desa ini dan basisnya koperasi ini sebenarnya memang dari dulu jadi satu narasi ya Mas Iwan ya. Hanya ya termasuk misalnya terakhir dengan kebijakan dana desa, BUMDes dan sebagainya. Cuman menurut saya memang ada yang kurang Pak ketika kita bicara langsung ke aspek ekonomi gitu. Jadi kami sendiri, saya
ada dengan teman-teman bikin satu movement juga Pak, gerakan gitu. Mengacu pada apa gerakan yang ada di Korea itu sendiri gitu. Bahkan memang sebenarnya sih naturalnya itu sebenarnya ada di kita ya, dari desa. Untuk bangsa itu harusnya memang istilahnya pusat-pusat kegiatan stimulasi ekonomi itu memang harus dibangun dari desa Pak gitu kan. Karena pilar-pilar bangsa itu kan ada di desa gitu. Nah, yang terjadi kemudian kan di desa-desa ini tidak terjadi sebuah stimulasi ekonomi, tidak ada pergerakan ekonomi, sehingga kemudian masyarakat desanya terpicu untuk kemudian melakukan urbanisasi gitu ya, pergi ke kota karena di sana ekonominya bergerak gitu. Ya, karena memang itu juga berangkat dari willingness gitu ya. Saya mau berubah nih, gitu kan, berubah dari sisi ekonominya gitu. Gitu. Padahal resource di desa juga tidak kalah banyak gitu kan. Kalau sekarang kita lihat realnya kondisi desa hari ini mungkin ibaratnya kalau ada invasi Pak, ya kan, ada invasi ini Belanda datang lagi nih, desa-desa kita tuh dengan mudah berjatuhan karena isinya cuma aki-aki yang menini-nini gitu. Ya kan? Warga-warga pemuda warga-warga usia produktifnya pasti kebanyakan ada desa. Nah, itu saya ngomong kayak gini karena itu situasi di desa orang tua saya juga begitu, dan kemudian saya juga memang istilahnya anak yang lahir di kota tapi kemudian tinggal di desa Pak, seperti itu. Ya, ngontel sekolah 8 kilo gitu atau jalan kaki, itu situasi-situasi seperti itu. Dan pemuda-pemudanya tadi akhirnya kan terpacu untuk ke kota karena memang ingin mengejar aspek ekonomi. Padahal sumber daya itu ada di desa, dan ini tidak ada sebuah kebijakan yang cukup kuat gitu ya dalam tataran implementasi, Mas Iwan. Ya kan? Semua tentang uang. Ya. Nah, ini juga ada dana desa tapi stimulasi ke ekonomi, ya itu betul juga. Ya, tapi harus ada sebuah peta jalan sebenarnya yang lebih fundamental gitu. Dan itu sebenarnya basically bahkan originalnya itu sudah ada di desa, hanya saja seringkali kita kemudian tanda kutip melakukan pendekatan yang tidak desa banget gitu. Yang di situ ada spirit tentang karakter orang-orang desa gitu ya. Yang ya ibaratnya low profile, high impact gitu kan. Bertani tapi Mas Heri. Ya. Kalau bicara karakter desa dengan sekarang sudah digital, televisi dan seterusnya sudah luar biasa. Saya kok masih malah meragukan tentang masih ada apa enggak sih sebenarnya karakter desa, karena sekarang kita ngomong narkoba, kita ngomong kekerasan yang kita temukan di kota-kota, kita ngomong anak-anak dengan gaya hidupnya atau lifestyle-nya mengikuti Korea, mengikuti Jepang dan seterusnya, main game dan seterusnya, itu desa sama kota udah nggak ada bedanya Mas. Kemudian pos kamling mungkin kalau ketemu di desa kita masih lihat teman-teman pada gantian jaga. Hari ini juga sudah ditempatkan hansip yang dibayar dan seterusnya. Apa memang masih ada Mas? Sorry ini agak menyimpang, tapi karena tadi menyampaikan bahwa ayo kita mulai dari desa dan kemudian bagaimana peta jalan membangun Indonesia dari desa, dan mungkin kalau kita koneksikan dengan idenya Mas Iwan tadi kan berarti bagaimana jiwa Pancasila itu ada di desa dan seterusnya. Dengan hari ini dunia tanpa batas, tanpa wilayah dan seterusnya, apa sebenarnya yang harus kemudian dimulai, Mas? Maka Mas Heri, kayaknya tanya tadi dan juga sudah ikut ditangani juga ini sama Mas Heri. Oke, Pak. Ya memang ini kan bicara globalisasi ini kan ibarat dua mata pisau ya Pak ya. Ada ya kan? Ya. Satu sisi memang itu sebuah keniscayaan gitu ya. Mau nggak mau kita memang harus terkoneksi dengan aspek global. Tapi di sisi lain di situ ada pertukaran budaya, pertukaran nilai, bahkan intervensi budaya gitu kan. Ternyata kayaknya itu lebih keren gitu dibandingkan karakter yang sudah ada di desa itu kan, itu ada. Makanya memang aspek yang fundamental harus ada yang jaga nih Pak gitu. Okay. Harus ada yang jaga nih, harus ada yang tetap membina karakter itu hidup gitu. Nah ini kan tentang satu generasi dengan generasinya itu pasti berbeda, dan transfer kultur, transfer nilai ini yang menurut saya memang ya terjadi terjadi degradasi gitu ya.
Nah, menurut saya makanya memang fundamentalnya tetap Pak, itu harus dijaga. Itu kan kultur kita kan. Kalau kita bicara ya katakan istilah di Korea dan di Jepang dan lain sebagainya, itu memang satu inspirasi yang memiliki kesamaan gitu. Bahkan sudah ada di kita. Istilahnya beda aja gitu kan. Nah, ini yang tetap harus kita jaga nih Pak gitu. Mungkin peran-peran para ya tadi pamong gitu ya, memberikan transfer itu sesuai dengan, tentu juga tidak kolot ya gitu kan, ada adjustment itu, bagaimana menyampaikan sesuai dengan bahasa generasinya gitu kan, itu yang harus tetap dijaga. Makanya peta jalan pertama itu emang harus pertama pembinaan aspek karakter Pak. Jati dirinya Pak, harus pride dengan jati diri kita gitu, asli Indonesia ya, desa gitu. Saya paham yang disampaikan. Nyambung kayak di TV Desa Perkat Jati Diri Bangsa kayaknya. Oke, Mas Iman. Ya. Mas Heri, terima kasih. Mas Heri, terima kasih. Tadi ya. Lanjut, Mas Iman. Ada clue penting ya yang disampaikan kalau kita benchmarknya ke Korea Selatan atau ke Jepang. Nah, kita kan sebenarnya ada dua mainstream ya. Masyarakat individualis ya di Eropa, Amerika dan lain-lain, dan masyarakat kolektif ya di Asia, ya makanya kita di Asia ini memang culture-nya umumnya kolektif gitu ya. Nah cuma tadi kolektif kita itu, kalau Prof Wahyudi dulu di Accounting UI pernah kasih kuliah gitu ya, itu menyampaikan melakukan komparasi gitu ya, ada dua kelompok ya, satu masyarakat kelompok Jepang, satu kelompok Indonesia memindahkan balok kayu. Yang kelompok Jepang ini ya semua memanggul balok dengan sama, gerakannya juga sangat solid gitu, sehingga cepat memindahkannya. Nah, begitu kelompok Indonesia ini lambat sekali ya. Ternyata setelah kita observe, itu nggak semua orang manggul balok yang sama ya. Ada yang cuma pura-pura megang ya. Ironis itu, Mas Heri, ada berapa orang di belakang yang bukan cuma pura-pura megang, dia itu malah gandoli gitu loh. Gandoli. Jadi itu yang namanya free rider tadi. Nah, kenapa Korea dan Jepang itu bisa berhasil mengkolektifkan energinya? Karena didukung oleh policy yang jelas, didukung oleh infrastruktur yang jelas, didukung oleh satu sistem dan proses yang jelas, dan diperkuat dengan edukasi. Coba deh lihat negara-negara maju, nggak mungkin desanya nggak modern ya. Jadi jangan bayangin modernisasi itu adalah konsumerisme ya, dua hal yang berbeda. Modernisasi ini adalah produktivitas. Modernisasi ini adalah ketika masing-masing, saya pernah ya, ada studi waktu itu saya ke desa di Jepang. Ya, kalau kita berpindah dari kota ke desa dan ke desa dan ke desa, nggak ada perbedaan. Infrastrukturnya, jalannya, ya. Tapi ketika kita diskusi di salah satu desa, ya tetap profesornya itu menjelaskannya itu pakai papan tulis yang pakai kapur. Ini tahun 2000, udah era ini loh, udah 2010, 2000 kesini lah. Jadi jangan bayangkan modernisasi itu adalah satu konsumerisme dan satu hedonistik gitu ya. Modernisasi itu adalah akses. Ya, kita mau dimanapun, listrik, pendidikan, ya, istilahnya kapasitas, ya. Dengan kesederhanaan desa, tapi dengan teknologi yang sangat modern, dengan edukasi yang sangat baik. Nah, artinya, ya, nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya, masyarakat dibiarkan begitu saja. Kita coba introspeksi sekarang dana desa. Dana desa, dari awal kan dikritisi kan, masyarakat ini nggak cuma butuh dana, masyarakat ini butuh capacity, butuh didampingi, butuh diberikan akses. Apa yang terjadi? Dana desa itu pada saat ini masih sekedar menggulirkan dana. Dana desa yang tadinya per desa itu hanya 50 juta, 100 juta, tiba-tiba ada yang berubah menjadi sekian ratus juta, bahkan miliar. Ya, sementara kapasitasnya gimana? Ya kan? Kalau kita lihat ya, ini sekedar contoh saja ya, Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi itu nggak ada yang berubah secara signifikan loh. Yang berubah itu hanya cara memanagenya. Yang berubah itu piramidnya dibalik. Yang tadinya hanya di piramidanya, sekarang diubah ke bawah. Jadi masyarakat diberikan akses, kopi ya yang tadinya hanya partially, sekarang dibuat festival. Masyarakat terlibat, disinergikan, diperbesar marketnya, ya kemudian juga diberikan aksesibilitas yang lebih baik, diciptakanlah
telling story. Wah, kalau di sana itu ada kawah yang begini warnanya itu hanya ada di sana, nggak ada lagi di tempat lain selain di sana. Dibuat mitos-mitos ya, yang kemudian menjadi satu desa-desa wisata, di mana di desa wisata itu terciptalah aktivitas ekonomi dari bawah, ya, bisa industri kreatif, bisa agro, bisa perkebunan, gitu ya. Jadi esensinya memang harus ada sinergi, nggak cuma bicara kebijakan pusat ya, tapi diturunkan sampai ke kabupaten kota, diturunkan lagi ke bawah, tapi yang lebih penting adalah dibuka ruang. Saya terakhir ke Sembalun, satu desa menarik di dekat Rinjani, saya kaget juga. Ternyata nggak seperti yang kita persepsikan. Masyarakat desa, anak-anak muda desa, mereka itu tetap melakukan community, punya ide, punya gagasan, dia bikin kegiatan wisata, dia buka akses, dia buka web dan sebagainya. Ya, so saya tanya, apa yang dibutuhkan supportnya? Pak, kami hanya butuh satu laptop, ya, karena kami sudah punya inisiatif, kami punya kreativitas, kami punya kelompok. Paguyuban di desa masih eksis, ya, di pertanian, ya, kemudian di perkebunan, ya, di nelayan. Yang jadi persoalan skalanya yang ya hanya kecil-kecil begitu gitu loh. Belum bisa diintegrasikan menjadi satu kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Nah, inilah tantangan untuk ekonomi Pancasila. Jadi kalau ekonomi Pancasila dia sih still exist, iya, cuma sendiri-sendiri. Pilkada itu dampaknya juga merusak loh, ya kan? Kenapa? Masyarakat berubah jadi konsumerisme, berubah menjadi uang. Koperasi-koperasi yang ada hanya untuk penyaluran dana. Nah, ini yang harus kita rubah sekarang. Pragmatis, kapitalis pragmatis. Piramidanya dibalik, masyarakat dibuka aksesnya, kita katakanlah yang profesi, akademisi, saya ngajak nih, mulai 12 Juli kemarin, 73 tahun ya dengan TV Desa, sudah saatnya jangan lagi di kampus, jangan lagi di perusahaan, jangan lagi di organisasi-organisasi kita secara eksklusif. Semua harus turun ke desa. Turunnya bagaimana? Dengan knowledge kita, dengan aksesibilitas kita, dengan pendanaan kita, dengan pendampingan kita, dengan gerakan kita bersama. Semua. Nggak usah pusing-pusing lah soal KKN tuh. Ya. Di kampus itu KKN yang produktif lah. Ciptakan inovasi. Dampingi. Berikan contoh. Ya. Masyarakat di desa itu jauh lebih memahami apa yang harus mereka lakukan. Yang jadi masalah, mereka nggak berdaya karena keterbatasan akses. Mas Koco punya ide juga, udah nggak ada lagi sekarang keterbatasan akses. Selagi ada langit, selagi ada bisa berinteraksi dengan satelit, maka bisa terhubung. Sekarang sudah ada belum platformnya? Nah, itu yang sudah kita siapkan, Mas, tenang aja. Nah, ini boleh saya lanjut sedikit, Mas Iwan Koco. Jadi memang gini, jadi kita memang bikin sebuah peta jalan nih di kami itu tadi. Jadi berbasis 5 pilar. Jadi kalau bicara ekonomi Mas Heri tadi menyampaikan di kami itu kami siapa Bu, diberikan gambaran jadi apa ya organisasi atau apa ya. silakan. Kami saat ini concern dengan ini Pak, kita bikin gerakan namanya Gerakan Desa Emas. Jadi emas itu singkatan lah ya. Entrepreneurship, mandiri, adil dan sejahtera. Jadi yang mau kita bangun memang desa Pancasila, Pak. Aris Mufti ya? Ya, itu Pak salah satu. Mufti. Mas Aris Mufti. Iya. Oh, saya pernah bersilaturahmi dengan beliau. Lanjut. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Jadi saya juga tertantang dengan gerakan ini Pak gitu. Karena ya saya biar bagaimanapun kan orang tua dari desa, saya pernah menikmati kehidupan di desa dan saat ini pun punya visi balik ke desa Pak, bahkan mendampingi desa. Jadi 5 pilar ini kan yang kita bangun Pak. Tadi bina karakternya. Ya karakternya ini kita harus jaga, harus ada yang jagani ini karena memang tadi efek dari akses globalisasi budaya itu juga perlu kita jaga. Yang kedua kan bina saudara dan institusi Pak. Jadi aspek kelemahan kita juga kan salah satu termarginalisasi desa ini aspeknya tadi adalah aspek kebersamaan dan institusi Pak. Jadi ketika bangun institusi di desa, kelembagaannya di desa ini seringkali berantakan juga gitu kan. Ya mau koperasi nyimpan doang minjam doang nyimpan enggak gitu kan, atau pinjam saja bayar enggak kayak gitu kan. Itu juga kan salah satu bentuk turunnya aspek kegotong royongan kan, aspek persaudaraan. Sebenarnya kalau mereka aware terhadap saudara atau warga lainnya, itu mereka harusnya terus melakukan istilahnya pengembalian ya gitu dari
ya sebagaimana Grameen Bank mungkin dengan pola tanggung renteng itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana persaudaraan, kemudian kelembagaan ini diperkuat gitu. Jadi membangun kelembagaan dengan basis persaudaraan gitu. Jangan sampai nanti ada lembaga persaudaraannya malah berantakan gitu kan. Kan biasa terjadi itu Pak ya. Ada dualisme lembaga, nggak setuju akhirnya itu kan mungkin aspek bina saudaranya kurang gitu kan, atau lemah gitu, karena politiknya yang terlalu tinggi Mas Heri. Ya, Mas Heri. Salah satunya itu Pak. Ya. Terus yang ketiga kan sambil sharing ya. Nanti Bapak Ibu ya, Mas Mbak silakan ya. Karena tadi siapa tokoh ekonomi Pancasila? Siapa tokoh koperasi usaha bersama ini? Ya kita semua. Kita harus menjadi tokoh itu semua. Harus menjadi role model ya. Kenapa? Karena tadi Mas Heri, nggak bisa Mas Heri kalau misalnya loh kok cuma pinjam aja ya, kok orang mau-maunya ya ada label koperasi ya, nitip dana diiming-imingi dengan tingkat pengembalian yang udah nggak wajar gitu ya, padahal nggak jelas aktivitasnya ya. Kalau ada aktivitas koperasi kok ya sebatas muter duit aja gitu. Jadi sebenarnya kembali tantangan pertama adalah aksesibilitas terhadap pendanaan, aksesibilitas terhadap teknologi, aksesibilitas terhadap produksi, aksesibilitas terhadap market, aksesibilitas untuk bisa saling berkomunikasi antar desa atau antar koperasi. Itu yang harus kita ciptakan. Makanya butuh platform, ya kan? Platform ini yang nggak pernah ada, ya. Yang ada sekarang aplikasi, bikin marketplace dan seterusnya. Jadi kita harus dari fondasi dulu ya kita benahi, ya. Tadi kelembagaan menarik ya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat, ya paguyuban, kelompok-kelompok sadar wisata anak-anak muda dan sebagainya, startup yang masih berkreasi dengan individu-individunya, itu coba kita konekkan, ya karena koperasi ini memang butuh satu kebutuhan yang sama, ya. Kemudian ada kelompok-kelompok usaha ternak, kelompok-kelompok usaha perikanan, ya. Nah, kelembagaan ini adalah bagaimana ini bisa menjadi satu yang kontinu, karena gini loh, keluhan ya, ada usaha-usaha kecil kita, usaha-usaha UMKM kita yang sudah bisa akses ke internasional karena keunikan dari produknya. Sekali kirim nggak lagi, karena nggak ada kesinambungan, ya kan? Terus tidak ada proses. Jadi biasanya ada, mohon maaf ya, ada makelar ya, yang main itu tradernya gitu ya. Harusnya yang bermain itu adalah si produsennya gitu. Biarlah masyarakat desa itu sediakan teknologi, sediakan akses, kita edukasi, mereka yang jadi playersnya. Bahwa memang ada mediasi, bahwa nanti kampus terlibat, itu sebagai fasilitator gitu. Jadi piramidnya harus dibalik, nggak boleh lagi ada piramid di atas. Ya, semua aktivitas itu harus di desa. Masyarakat terlibat, dan kata kuncinya adalah edukasi. Edukasi untuk yang praktikal ya. Ya, bukan sekedar edukasi sekolah nih ya, tapi benar-benar apa yang ada di nanti programnya TV Desa ini ya benar-benar aktivitas usaha yang dirintis, diciptakan, ditayangkan ya, karena desa komplain. Kita tahu loh di Jakarta lagi banjir, ada masalah ini, tapi pertanyaannya apakah masyarakat kota paham apa yang terjadi di desa? Nah, ini yang harus ini sangat hangat obrolan kita pagi ini. Mungkin secara khusus nanti gerakan Desa Emas kita bisa isi inisiatif yang menarik. Boleh Mas. Ya karena tadi melanjutkan yang tadi Mas Dwi itu. Melanjutkan Mas Dwi tadi bina sinergi. Supaya kehangatannya nggak jadi terlalu panas, kita ngopi. Kita ngopi dulu, kita rehat dulu sebentar, dan setelah ini saya nggak tahu apakah memang karena hari ini harinya Setiawan, karena ada Mas Budi Prasetyawan juga. Iya juga deh. Kita marga Setiawan ini. Ini bagian dari brotherhood ya Mas Eri. Kita akan berikan kesempatan untuk bicara setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Tetap di Kepoin Desa.
uang. Udah mau masuk. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Ini semakin seru, obrolannya semakin asik. Mas Iwan ini salah satu yang sangat bersemangat kalau sudah ngomong UMKM, udah ngomong koperasi. Ketemu Mas Heri yang juga punya gerakan Desa Emas, luar biasa. Nanti kita ada satu momen kita membicarakan tentang Desa Emas itu seperti apa. Tapi hari ini harinya Setiawan karena ada Mas Budi Prasetyawan yang kemudian juga present. Silakan Mas Budi. Aku panggil Mas Budi ya. Jadi yang Setiawannya udah dianggap nama farm. Silakan Mas Budi. Oke, terima kasih. Dengan Pak Dwi Setiawan, kemudian Mas Heri Setiawan, kemudian TV Desa ya. Jadi mungkin saya dengerin aja ini sudah dapat ilmu yang luar biasa banyak ini. Jadi benar sekali yang disampaikan tadi Mas Dwi Setiawan. Sebenarnya utamanya itu bagaimana memulai di desa itu untuk menumbuh kembangkan usahawan-usahawan yang kemudian itu nanti yang menjadi pondasinya sebuah koperasi. Karena memang selama ini kalau menurut saya itu nama koperasi itu memang benar-benar hanya sebuah papan nama. Artinya begitu banyak mereka yang tidak berkompeten ada di situ, bahkan hanya untuk formalitas. Jujur saja, banyak sekali mereka yang ada di dalam sebutan koperasi itu hanya tanda petik untuk formalitas, apalagi di isu politik dan lain-lain. Nah, saya kebetulan pendamping lokal, sekaligus owner olahan rempah. Kadang ada motif itu Mas Budi ya, dibentuk hanya untuk mau ngajukan dana lah. Ya betul. Yang terjadi memang seperti itu. Pertanyaannya ini loh, bagaimana kita itu bisa benar-benar memberi sebuah mindset baru ke warga desa yang katanya memang sekarang itu menjadi sumber segala sumbernya, ya potensi alamnya, ya potensi manusianya, itu untuk bangkit. Itu mungkin pertanyaan mendasar dari saya itu mungkin, Pak. Artinya bagaimana untuk kemudian potensi desa ini benar-benar muncul gitu, Pak. Muncul itu artinya mulai dari bagaimana memberikan penyadaran mereka untuk kemudian siap tampil. Ini mungkin salah satu yang menarik. Terima kasih Mas Budi. Jadi salah satu yang saya sempat tangkap dari obrolan waktu itu dengan salah satu wakil bupati di wilayah Yogyakarta itu, kalau bicara ingin mengembangkan desa dan seterusnya, itu yang menjadi menarik adalah bagaimana sebenarnya teman-teman di desa itu juga mempunyai ilmu tentang temu kenali diri. Jadi menemu kenali potensi diri itu menjadi penting. Sebenarnya ketika dia tidak bisa menemu kenali apa yang dia miliki, ya mau mengembangkan apa juga akan susah. Ternyata nggak hanya bicara desa gitu. Pak Wakil Bupati ini menyampaikan bahwa jangankan yang di desa, Mas, ini staf-staf saya aja banyak yang juga belum punya ilmunya temu kenali potensi diri. Jadi ini menarik, Mas Iwan, silakan. Mungkin waktu kita terbatas. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemudian memberikan edukasi, memberikan penyadaran tentang kepada teman-teman yang ada di desa untuk kemudian sadar potensi diri dan kemudian sadar harus memulai atau do something untuk kemudian benar-benar mampu memajukan desa, memajukan usaha mereka dan memajukan lingkungannya. Mas Iwan, silakan. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Budi ya, yang ingin ditanyakan ya. Oke, monggo Mas Iwan. Tadi ya, empowering ya, apa istilahnya mengembangkan potensi ya. Memang itu Mas Koco. Kalau saya tetap, kalau bicara ekonomi Pancasila, itu bicara ekonomi kerakyatan ya, atau masyarakat. Atau kalau kita apa istilahnya merepresentasi kooperasi, koop ya, yang sesungguhnya ya.
Jadi energi itu harus dari masyarakat, ya. Dan masyarakat ini masih eksis sekarang, kelompok-kelompok masyarakat, paguyuban petani, nelayan, ya, termasuk juga kelompok komunitas anak-anak muda dan seterusnya. Dan masing-masing itu mereka berproduksi, ya, produksi di pertanian, di kreativitas, ya, di kerajinan gitu ya. Nah, dikasih akses gitu. Akses ini lebih pada sebenarnya mengupdate aja gitu ya, mengupdate ya tadi ya, mengenali potensi diri, ya bagaimana bisa produknya itu bisa dikomunikasikan, disediakan akses untuk mengupload, ya memudahkan menginformasikan, ya. Kemudian juga kalau ada proses ya terkait dengan proses mekanisme tertentu terkait pendanaan misalnya dihadirkan, ya memang nggak perlu ke kabupaten, semua tersedia one stop service-nya di kantor desa. Dan kantor desa ini harus aja data, informasi, ya, dan pembimbing tadi ya, pembimbing. Pembimbingnya siapa? Ya kita kerahkan mahasiswa, kita kerahkan para profesional, ya, bisa physically hadir, bisa juga secara digitalisasi gitu ya. Jadi ini yang memang potensi sudah ada, aktivitas ada, tapi kan perlu di scale up. Yang tadinya hanya lingkup desa secara terbatas. Ini ada masukan Mas Ahmad Fuad Afdol ya. Satu desa, satu koperasi, satu wisata, satu produk lokal. Ya, batik aja lah. Batik itu di satu wilayah, desa satu dengan yang lain itu punya karakteristik yang khas loh. Ya, tapi berilah kesempatan ya agar itu bisa dikomunikasikan secara lebih luas. Begitu ada permintaan, tentu harus mulai didampingi ya terkait dengan kualitas produksi, dikaitkan dengan standarisasi, dikaitkan dengan distribusi ya. Dan ini nggak bisa hanya kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian dilembagakan menjadi koperasi. Koperasi ini hanya sebagai akses password ya untuk bisa mendapatkan value, benefit, edukasi ya yang lebih luas. Jadi ubahlah birokrasi dan prosedural menjadi suatu sistem dan proses, menjadi satu kemudahan, menjadi suatu kesederhanaan yang kita bisa berinteraksi. Bukalah akses kota untuk bisa kalau pengen sesuatu yang khas dari desa tertentu, dia tinggal masuk ke dalam platform ya. Nah, platform ini yang mesti juga diintegrasi. Ada inisiatif Desa Emas, ada inisiatif nanti. Nah, ini kan jalan masing-masing. Bisa nggak kita mengkonfigurasi ke dalam satu arsitektur ya yang disebut ekonomi Pancasila. Spiritualitas. Kita ada semangat. Semangatnya apa? Humanity tadi ya, kepedulian. Kemudian mempersatukannya dengan apa? Ya kita bisa melakukan kolaborasi gitu. Karena ekonomi itu butuh saling melengkapi. Ekonomi itu nggak mungkin jadi pemain tunggal. Ekonomi itu nggak mungkin jadi pemain hanya kelompok. Ya, tapi bisakah kita memetakan potensi supply and demand gitu ya secara proporsional? Sampai detik ini masih terjadi hal-hal klasik kan Mas Koco? Produksi cabai berlebihan, ya akhirnya dimusnahkan. Ya, sisi lain ada keran impor dibuka. Ya, produksinya kebutuhan data, ya data di masing-masing desa nggak ada yang pernah tahu potensi kapasitasnya. Kemudian baru tercipta demokrasi. Ya, kalau demokrasi sudah berjalan dengan keberdayaan tadi, maka baru bisa tercapai keadilan. Keadilan itu harus fair. Ya, keadilan itu nggak boleh orang yang punya aset, orang yang punya kreasi dapat paling kecil. Sistem perdagangan kita ini kan nggak fair. Pedagangnya dapat bagian lebih besar daripada produsennya. Padahal kita ingin mengubah mental untuk menjadi usahawan, untuk menjadi seorang givers, untuk menjadi seorang pengusaha-pengusaha. Ya, jadi jutaan ini akan menjadi aktivitas usaha. Di mana? Di rumah, di desa, di setiap titik kita berada. Karena kita punya potensi ya, alam kita, tanah kita, kreasi kita, keberagaman kita, ini semua bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih punya value. Kira-kira gitu Mas Koco. Oke. Jadi kalau tadi yang disampaikan Mas Iwan tentang cabai berlimpah, harga kemudian jatuh dan seterusnya, itu sebenarnya ketika kita bicara produk-produk pertanian sebenarnya lebih pada pertanyaannya mungkin lebih kepada jiwa Pancasilanya pengelolaan negara ini seperti apa kan gitu. Karena pada saat panen bawang putih atau panen cabai ternyata juga keran importnya dibuka oleh menteri, mama kayak gitu. Ini kan sebenarnya kalau kemudian kita mempertanyakan
Pancasila dan seterusnya. Salah satu yang menarik sebenarnya kejiwaan Pancasila atau kejiwaan ekonomi Pancasila itu ada nggak di pengelola kebijakan negara yang terkait sedikit Mas Koco. Gitu. Kan selalu, Mas Heri ya? Mas ya, selalu pertanyaannya gini ya. Kita ini lebih mengutamakan orang, manusia atau sistem. Pilih mana? Ada yang berpandangan harusnya manusianya, manusia yang Pancasila, manusia yang punya keberpihakan. Tapi ada yang berpendapat harusnya sistem yang membuat orang itu nggak bisa curang, orang itu nggak bisa menyalahgunakan kekuasaannya, bikin transparan. Ya kita salah sendiri, nggak ada sistem kok yang bisa diakses secara jelas bagaimana kebutuhan satu daerah dengan daerah yang lain, ya bagaimana apa yang terjadi di desa, bagaimana komoditas unggulan di desa, semua itu terlock gitu ya, terlockdown, ya kan? Nah ini yang harus mulai kita buka aksesibilitasnya, tapi untuk hal yang produktif, kira-kira begitu. Ya kalau kita nggak tahu kita di mana, ya dan kita punya apa, ya bagaimana kita mau melangkah ke mana? Makin tertutup sistem, makin terlock sistem, makin terbuka kesempatan orang untuk curang. Ya, jadi sekarang kita buatlah satu tatanan yang membuat orang itu susah untuk curang. Ya, para pengambil kebijakan susah untuk menyalahgunakan. Ya, nah inilah PR kita bersama gitu Mas Koco. Makasih. Oke. Ini tanpa terasa waktu kita tinggal 2 menit, jadi Mas Heri tadi udah sempat senyum-senyum. Mungkin Mas Heri 1 menit terakhir mungkin bisa menyampaikan something menyangkut. Ya Mas Koco, Mas Iwan. Jadi memang ya harapan kita tadi ya dengan sinergi kolaborasi tadi, kita berharap memang aspek bagaimana desa mendukung kota atau sebaliknya. Itu kita berharap ada sebuah ini yang sedang kita usung. Jadi kalau istilah saya coba buat itu bagaimana kemudian konsep atau platform ataupun ekosistem yang kita bangun ini harus memberikan sebuah pendekatan profit fairness distribution. Jadi distribusi profit secara fair Mas Koco, Mas Iwan. Yang tadi kan. Kalau bicara kemudian fair, bicara keadilan sosial kan gitu ya. Yes, betul. Itu poin utama kita kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai tadi ketika masyarakat desa panen, ekspektasi mereka mungkin mendapatkan sebuah profit ya gitu kan. Karena tingkat resiko mereka kan cukup besar juga ketika mereka bertanam seperti itu di aspek budidaya. Bahkan ada kok Pak Haji yang saya datangi itu punya hamparan sawah cukup besar, lahan cukup besar, tapi dia nggak bertani hanya untuk kebutuhan hidupnya saja. Karena apa? Ketika saya bertani, Mas, justru malah saya jadi berhutang. Nah, itu kan lucu, gitu kan? Bertani malah berhutang, karena ketika panen digencet impor, ya kan? Dikencet tengkulak, HPP-nya nggak masuk, Pak. Nah, ini ekosistem yang kita coba buat aspek hulu hilir yang melibatkan petani atau masyarakat desa. Sehingga mereka mendapatkan sebuah profit yang fair gitu ya. Semua pihak. Jadi everybody happy ya. Kan? Kenapa tengkulak? Ya, kenapa rente ya? Karena mereka datang ke petani, mereka bisa membujuk. Yes. Ya, salah sendiri. Nah ini saya betul Mas. Jadi kami sekarang sedang kembangkan 7 platform lah, yang mudah-mudahan ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan desa kita dan berefek pada kejayaan bangsa kita, Mas Koco, Mas Iwan gitu ya. Termasuk aspek pendanaan itu kan alternatif tidak hanya bank sebenarnya. Mereka sendiri memang tadi koperasi, kelembagaannya diperkuat, modalnya diperkuat ya. Simpanannya terus harus dikuatkan, terus profit, bisnis model. Kita punya tanggung renteng kan, sistem yang bisa ada sistem crowdfunding. Nah, ini yang kami sedang kembangkan nih. Saya kebetulan jadi PIC-nya, Sawer Desa, Pak. Ini mudah-mudahan nanti kita launchingkan gitu. Nah, ini pendekatannya malah kayaknya obrolan ke Mas Heri perlu sesi khusus, kita akan atur Mas Heri jadi tamu. Mas Heri, kita udah antisipasi juga platform koperasi UMKM tadi ya untuk bisa ada semacam solution ya di masing-masing aspek pendanaan. TV Desa mestinya juga udah semangat untuk menjadikan desa-desa itu akses informasi semakin mudah dengan Desa Emas ya. Mudah-mudahan kita inisiasi lah ya. Oktober ada challenge nih. Kita mau bikin festival untuk koperasi UMKM-nya. Monggo, silakan nanti bisa gabung. Oke, terima kasih Infinite 88. Terima kasih Mas Heri dengan gerakan Desa Emasnya. Mungkin kita perlu waktu khusus mendiskusikan tentang emas ini karena mungkin
menjadi bagian yang luar biasa. Ada emas, mungkin bisa menjadikan Indonesia lebih bersinar dari desa-desa seperti kata Bung Hatta. Indonesia akan bersinar ketika kita nyalakan lilin di semua desa di Indonesia. Nah, Mas Heri dengan gerakan Desa Emasnya mungkin akan ada pantauan kilauan emas dari seluruh desa di Indonesia. Sayang sekali waktu kita memang harus berakhir di 11.00. Untuk teman-teman yang terlambat mengikuti, untuk kerabat desa yang terlambat mengikuti, bisa dilihat di channel YouTube TV Desa. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada informasi, ada ide-ide topik yang ingin diangkat, atau ada tokoh yang minta dihadirkan, bisa menghubungi admin WA, official WA kami 083 kali 01317160. Kami akan mencoba memenuhi harapan kerabat desa, mungkin ingin mengundang siapa dan seterusnya. Kita akan usahakan untuk bisa hadir dalam Kepoin Desa. Kepoin Desa hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11. Bisa disaksikan langsung melalui satelit TV Desa, kemudian juga bisa diakses live-nya di channel YouTube. Jadi di channel YouTube kami hanya menayangkan acara-acara live kita. Kemudian bisa juga menggunakan platform aplikasi Kugo yang bisa diunduh dari Android kerabat semua. Saya pikir sampai di sini acara kita Kepoin Desa. Kita akan undang secara khusus Mas Heri di minggu depan, atur waktunya untuk kita bisa mendiskusikan Desa Emasnya. Dan kami sangat terbuka untuk teman-teman kerabat desa membagikan informasi, topik-topik yang perlu kita angkat dan topik-topik yang tokoh-tokoh yang perlu dihadirkan. Jangan lupa ada program andalan juga dari TV Desa setiap malam minggu, itu jam 19.30 sampai 20.30 ada malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Selalu hadir di situ teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan konten-konten tentang bagaimana peningkatan pelayanan masyarakat oleh aparat desa di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk memuliakan desa-desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.